Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di renungan harian kita. Mari dengan penuh sukacita kita muliakan Tuhan kita. Kita bernyanyi, kita katakan Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah, satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengaja dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepadanya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini yaitu korban penebus salah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang korban penebus dosa dan kita sudah belajar bagaimana pengampunan itu diberikan Allah kepada nenek moyang kita ketika mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan di perjanjian baru itu sudah dihilangkan karena Allah sendiri telah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi korban penebus atas dosa kita sehingga kita memperoleh pengampunan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika pengampunan itu kita sudah terima, tidak berhenti hanya di situ saja. Kita perlu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, melanggar akan kehendak Tuhan, kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ingin menerima pengampunan itu, dan pengampunan itu tidak hanya berhenti di situ saja. Kalau kita baca bahwa pengampunan itu dibarengi dengan setiap tindakan kita yang mau berubah. Tidak hanya cukup kita mau bertobat tanpa ada perbuatan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, setiap orang yang melanggar perintah Tuhan dan dia dianggap bersalah, dia harus mempersembahkan korban pengampunan kepada Tuhan, dan setelah itu memberikan lagi 1/5 lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita merampas punya seseorang atau tidak sengaja mengambil punya seseorang dan kita bersaksi dusta tentang hal demikian, kita berdosa dan tidak hanya cukup pengampunan yang kita terima ketika kita memberikan korban, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh bertobat. Dengan cara apa Bapak Ibu? Apa yang telah kita ambil, kita kembalikan kepada pemiliknya dan menambah 1/5 daripada yang kita ambil. Demikian. Itulah sebuah interaksi yang baik Bapak Ibu. Sama halnya dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita tertangkap dan dibawa diadili ke kantor polisi, tidak hanya cukup melakukan perdamaian, kita harus melakukan pencabutan berkas tuntutan demikian, dan kita harus membayar lebih dari apa yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah suatu hal interaksi yang baik dalam hidup kita, yang akan membuat kita semakin taat kepada perintah Allah, yang akan membuat kita semakin berhati-hati dan mengambil sebuah tindakan. Kalau mungkin pengampunan itu hanya cukup berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, maka semua orang akan melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan dan seenaknya saja akan melanggar tanpa mengalami konsekuensi. Sehingga firman Tuhan hari ini berkata kepada kita Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan semuanya memiliki konsekuensi. Ketika kita melakukan hal yang jahat, maka kita akan menerima konsekuensi yang setimpal. Kita harus membayar lebih dari apa yang kita lakukan. Dan demikian juga sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima konsekuensinya, yaitu Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya semakin melimpah dalam hidup kita. Ialah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Allah telah berkorban, berinkarnasi menjadi manusia, menjadi penebus akan hidup kita, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Namun tidak berhenti di situ Bapak Ibu, kita juga harus mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kita, yaitu percaya dan menjadi saksi Kristus. Itulah bukti daripada kepercayaan kita. Ketika kita percaya tanpa berbuat, itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Ketika kita memang sungguh percaya, maka kita akan melakukan kehendak yang diinginkan oleh Allah. Itulah bukti daripada kita percaya. Itulah bukti kita jadi saksi Kristus. Dan orang-orang akan melihat di sekitar kita, dan mereka akan melihat perbuatan Allah yang nyata dalam hidup kita, dan mereka akan menyembah Allah sebagai satu-satunya juru selamat yang mampu menolong kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, setiap apa yang kita perbuat ada konsekuensinya. Kita dibutuhkan memberikan penebusan salah sehingga kita boleh memperoleh pengampunan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan sehingga kita memperoleh berkat-berkat-Nya, bukan kutuk yang daripada Allah,
bukan menjadi suatu musibah yang dicurahkan Allah dalam hidup kita, tetapi berkat yang akan tercurah, mengalir, membuat kita tersenyum memuliakan Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang akan kita perbuat memiliki konsekuensi. Pilihlah yang terbaik di hadapan Tuhan, lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima berkat-berkatnya yang melimpah. Jangan biarkan kesalahan menghantui kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan ini menjadi rema dalam hidup kita, memimpin hidup kita semakin mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di segala setiap lingkup-lingkup kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan tentang korban penebus salah. Ketika kami melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan menuntut pengampunan daripada Tuhan Allah terjadi dalam hidup kami melalui korban penghapus salah. Tuhan, ajar kami dalam melakukan setiap aktivitas kami, tingkah laku kami senantiasa mencerminkan sebagai saksi Kristus, sehingga kami boleh memperoleh konsekuensi, yaitu berkat yang daripada Tuhan, bukan hukuman yang menjadikan kami mengalami murka daripada Tuhan Allah, tetapi kami mengalami berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan Allah. Tuhan, ajar kami senantiasa merenungkan firman Tuhan, maka melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, ku mengasihimu.